Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Video ini dibuat dalam rangka agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian beserta unsur-unsur yang ada pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, siswa dapat menggunakan rumus luas selimut, luas permukaan, dan volume pada tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan soal-soal perhitungan luas selimut, luas permukaan, dan volume dari tabung, kerucut, dan bola dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menerapkan konsep bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Pada bangun ruang sisi lengkung terdapat 3 pokok bahasan utama. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Untuk bahasan yang pertama ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan, yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran sebagai bidang alas dan bidang atas, serta 1 bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Contoh tabung pada kehidupan sehari-hari ada kaleng, drum, dan celengan koin. Lalu, unsur-unsur yang ada pada tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 bidang sisi. Bidang sisi datar, bidang sisi atas, dan bidang sisi lengkung. Yang kedua, tabung memiliki bidang datar dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Dan yang ketiga, sisi lengkung pada tabung, jika dibentangkan, akan berbentuk persegi panjang. Dan yang keempat, pada dasarnya, tabung adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Rumus-rumus yang ada pada tabung. Yang pertama, luas selimut tabung. Rumusnya adalah L sama dengan keliling lingkaran alas dikalikan dengan tinggi tabung. Sehingga, jika disimbolkan, L sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Lalu yang kedua ada luas permukaan tabung. Rumusnya adalah L sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas atas. Sehingga jika disimbolkan sebagai berikut. L sama dengan 2 kali Pi kali R kali T ditambah Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kuadrat. Sehingga jika disederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, dapat disimbolkan sebagai L sama dengan 2 kali Pi kali R dikalikan dengan T ditambah R. Lalu yang terakhir ada rumus volume tabung. Rumusnya adalah V sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Sehingga jika disimbolkan sebagai V sama dengan Pi kali R kuadrat dikalikan T. Untuk bahasan selanjutnya ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki 2 permukaan, yaitu bidang alas yang berupa lingkaran dan bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Bidang sisi tegak ini dinamakan sebagai selimut kerucut. Contoh kerucut pada kehidupan sehari-hari seperti topi ulang tahun, topi petani, dan nasi tumpeng. Lalu, unsur-unsur yang ada pada kerucut yang pertama, kerucut memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Yang kedua, sisi alas dari kerucut berbentuk lingkaran. Yang ketiga, sisi lengkung dari kerucut jika dibentangkan akan berbentuk juring lingkaran. Yang keempat, kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan antara titik puncak dengan rusuk alasnya. Dan yang kelima, kerucut memiliki hubungan Pitagoras antara jari-jari alas, tinggi kerucut, dan garis pelukis. Rumus-rumus yang ada pada kerucut. Yang pertama, luas selimut kerucut. Rumusnya adalah luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Sehingga, jika disederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, rumusnya adalah luas juring AOB sama dengan Pi kali R kali S.
Lalu yang kedua ada luas permukaan kerucut. Rumusnya adalah L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Sehingga jika disimbolkan sebagai L sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Lalu jika disederhanakan, rumusnya sebagai L sama dengan Pi kali R dikalikan dengan R tambah S. Lalu yang terakhir ada rumus volume kerucut. Rumusnya adalah V sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Sehingga jika disimbolkan sebagai V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Lalu untuk bahasan yang terakhir ada bola. Bola merupakan bangun ruang yang terbentuk dari hasil putaran satu putaran penuh sebuah lingkaran dengan poros diameternya. Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Contoh bola pada kehidupan sehari-hari seperti bola basket, bola kasti, dan bola tenis. Lalu, unsur-unsur yang ada pada bola. Yang pertama, bola memiliki titik pusat. Yang kedua, bola memiliki jari-jari. Yang ketiga, bola memiliki diameter. Dan yang keempat, bola hanya memiliki permukaan bola atau disebut sebagai sisi lengkung. Lalu, rumus-rumus yang ada pada bola. Yang pertama, luas permukaan bola. Rumusnya sama seperti luas selimut tabung, yaitu L sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Sehingga, jika disederhanakan sebagai L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Lalu yang kedua ada volume setengah bola. Rumusnya adalah V sama dengan 2 kali volume kerucut. Sehingga, jika disederhanakan sebagai V sama dengan 2/3 kali Pi kali R kubik. Lalu yang terakhir ada rumus volume bola penuh. Rumusnya adalah V sama dengan 2 kali volume setengah bola. Sehingga, jika disederhanakan sebagai V sama dengan 4/3 kali Pi kali R kubik. Ayo berlatih. Untuk pertanyaan yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan memiliki tinggi 10 cm. Hitunglah luas selimut tabung. Luas dari selimut tabung adalah 2 kali Pi kali R kali T. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, sehingga L sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 10. Sehingga hasilnya adalah L sama dengan 440 cm persegi. Pertanyaan yang kedua. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui nilai dari garis pelukis terlebih dahulu. Karena pada kerucut memiliki hubungan Pitagoras antara garis pelukis dengan jari-jari alas dan tingginya, sehingga kita rumuskan sebagai S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, sehingga S kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sehingga S kuadrat sama dengan 49 ditambah 576. Hasilnya adalah S kuadrat sama dengan 625. Lalu, kita akarkan kedua ruas, sehingga hasilnya adalah S sama dengan 25. Karena nilai dari garis pelukis sudah diketahui, langsung saja kita masukkan nilai dari S ke dalam rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan 22/7 dikali 7 dikalikan dengan 7 ditambah 25. Sehingga L sama dengan 22 dikali 32. Sehingga hasil akhirnya adalah L sama dengan 704 cm persegi. Pertanyaan yang terakhir. Sebuah bola memiliki diameter 14 cm. Hitunglah volume bola tersebut.
karena nilai jari-jari sebuah lingkaran adalah setengah dari diameternya, maka nilai dari R adalah 7 cm. Langsung saja kita masukkan nilai R ke dalam rumus volume bola. Sehingga V sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya adalah V sama dengan 1437,33 cm kubik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.